really fit for the Pirate King, are they? Foot down with these hooligans, otherwise... We're gonna hit those rocks so hard! It's Monkey D. Luffy! Perhatian, kereta menuju dunia keanehan dan hiburan dari channel Bang Boim akan segera diberangkatkan. Bagi penumpang yang belum subscribe, harap segera menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal di stasiun kebosanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita check in. One Piece Live Action Season 2. Kali ini saya akan membawakan alur film One Piece Season 2, di mana di arc kali ini rombongan Luffy akan menuju Pulau Low Town, pulau di mana tempat eksekusi Goldie Roger dan Shin Luffy bertemu dengan ayahnya yakni Monkey D. Dragon dengan gaya visual penuh dengan kecanggihannya. Film diawali dengan kekacauan di markas Angkatan Laut. Lalu terlihat seorang anggota melapor kepada sang komandan bahwa di luar ada sekelompok bajak laut yang membabi buta. Dengan begitu gugup, anggota yang lain menutup pintu dengan tergesa-gesa. Namun apalah daya, nampaknya bajak laut kali ini masih terlalu OP bagi angkatan laut di sana. Olivia Nico Robin. Ya, Robin atau Miss Al Sunday, anggota dari Baroque Works yang mengacau di markas tersebut. Dengan begitu mudahnya Robin melumpuhkan anggota yang ada menggunakan kekuatan buah iblisnya. Robin tidak sendirian, ia ditemani Mr. Five dan satu rekannya lagi. Diketahui ternyata Robin atau Miss Al Sunday di sana sedang mencari tahu penyebab kematian rekannya yakni Mr. Seven, yang diketahui pada season sebelumnya telah berhasil dihabisi oleh wakil kapten kita yakni Roronoa Zoro. Di sana Robin bertanya kepada Sandra, di mana Zoro dan siapa kaptennya? Lalu anggota angkatan laut itu menjawab, mereka pergi menuju Green Line dan dikomandoi oleh Rocky bernama Luffy, sambil mengisyaratkan poster Luffy yang tergeletak di meja. Who is this, Captain? Monkey D. Luffy. Selanjutnya kita berteleportasi ke kapal kapten kita. Di sana terlihat Sanji yang bercerita kepada Nami tentang kebutuhan bahan makanan mereka yang semakin menipis, sehingga harus segera mencari pulau terdekat guna berbelanja. Sanji mengusulkan Locktown, namun Nami menganggap Locktown adalah pulau yang telah diinvasi oleh angkatan laut, jadi akan banyak angkatan laut di sana. Mendengar perkataan Nami, Usopp langsung menyarankan agar mereka harus segera ke Greenland saja, dan bahkan ia membujuk Luffy agar tidak mengikuti perkataan Sanji juga Nami untuk mampir ke Locktown, karena menurut Usopp itu adalah pulau yang berbahaya. Namun dengan adanya Zoro yang berkata bahwa ia harus mencari pedang baru, serta Sanji yang berkata harus menambah persediaan makanan, ditambah Nami yang bercerita sedikit tentang Locktown yang dulunya adalah tempat di mana Raja Bajak Laut Goldie Roger dilahirkan dan dieksekusi. It's also the place where Gold Roger was executed. Legend of the One Piece was born. The place where the King of the Pirates was born and died. Mendengar hal itu, Luffy pun membuat perintah untuk sesegera menuju ke Locktown. Alright, Straw Hats! Wait, which way? Okay. Alright, Straw Hats! Set course to Lockdown! Lockdown di hari eksekusi. Kita dibawa ke masa di mana saat Roger akan dibawa ke menara penyelesaian. Di sana terlihat Monkey D. Garp menghampiri Roger di dalam sel. Garp berniat melihat rival bertarungnya yang terakhir kali dan mereka pun terlibat sedikit percakapan. Mereka bercanda tentang masa-masa bertarung di lautan. Namun tiba-tiba Roger bicara secara intens dan berkata bahwa ia mempunyai anak laki-laki dan ia menitipkannya kepada Garp. Know you, Garp. I trust you, which is why I have one final favor to ask. I have a son.
Care for him. Keep him safe. Garp yang mendengar permintaan Roger kaget dan gugup. Mengapa malah menitipkannya kepadaku? Namun dengan penuh percaya diri Roger berkata bahwa seorang anak tidak pantas menanggung dosa-dosa dari ayahnya. Maka dari itu ia percayakan kepada Garp. Because no son suffered for the sins of his father. And what makes you think I'll do this? Dengan penuh rasa kesal, Garp berkata bahwa ini adalah kutukanmu yang terakhir, lalu pergi meninggalkan sel itu. It isn't over, Garp. Yes, it is. It isn't over. Kembali ke masa sekarang, terlihat Kapten Smoker yang datang menggunakan kendaraan pribadinya sembari membawa bajak laut yang berhasil ia tangkap. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengurus sisanya. Fish my haul out, will you? Yes, Captain Smoker. You caught Kozel, the Yes Pirate. This time of year brings all the wannabe pirates. We have to be ready. Di saat yang sama, rombongan Luffy juga sampai di kota Locktown. Kita berfokus kepada Roronoa Zoro. Secara tidak sengaja ia menabrak seorang gadis yang begitu mirip dengan Kuina, yakni teman masa kecilnya, hingga membuat ia nge-freeze beberapa saat sebelum pergi dengan gugup meninggalkannya. Kemudian ia mendatangi sebuah toko pedang. Di sana Zoro langsung bertanya, "Apa yang aku dapat dengan uang segini?" Si pemilik toko bergumam, "Di sana banyak obralan pedang yang bisa kamu ambil." Namun si pemilik toko malah salah fokus dengan pedang yang dibawa Zoro hingga ia pun memintanya untuk memperlihatkan. Dahulu sebelum akhirnya si pemilik toko dengan penuh harap menawarnya dengan harga 400.000 beri. Zoro yang mendengarnya hanya berkata bahwa pedang ini tidaklah dijual. Di sela-sela perbincangan itu lalu datanglah Tashigi, yakni gadis yang tadi tak sengaja tertabrak oleh Zoro. Dengan penuh kagum ia mendekati Zoro sambil berkata bahwa pedang yang dibawa Zoro adalah Wado Ichimonji, salah satu dari 21 pedang terbaik dunia, di mana harganya bisa mencapai puluhan juta beri. Pemilik toko yang mendengarnya seketika mendebrak meja dan menggerutu seketika. Worth tens of millions. Tashigi, my favorite customer. Right, your sword, I'll go get it. 300 berry, please. Setelah Zoro mengetahui Tashigi mengerti banyak macam jenis pedang, ia pun meminta sedikit bantuan Tashigi guna memilihkan beberapa untuknya. Tanpa pamrih dan dengan senang hati, Tashigi pun mengiyakannya. Zoro berjalan menuju pojokan tempat tumpukan pedang hingga ia tertarik kepada satu pedang dan mengambilnya. Tashigi menyela, kenapa pedang itu ada di antara pedang murahan. Sandai Kitetsu, salah satu pedang terkutuk. Tashigi menyarankan agar tidak mengambil pedang itu. Bahkan pemilik toko juga berkata bahwa sudah banyak ahli pedang tidak berani mengambil pedang itu, dan itu mengapa pemilik toko menumpuknya di antara pedang-pedang murah. I wanted to get rid of that one for years, but most swordsmen wouldn't dare use a kitetsu these days. Mendengar perkataan dari Tashigi dan pemilik toko, Zoro malah tambah berhasrat untuk mengambil pedang itu. Ia bahkan menggadaikan ambisinya dengan kutukan yang diceritakan, di mana Zoro bergumam kalau Zoro yang menang, maka pemilik toko harus menjualnya kepada Zoro. How about we test what's stronger? My will, the sword's curse. If I win, sell it to me. Melihat kejadian itu, pemilik toko meminta Zoro untuk menunggu sebentar sembari ia menuju ke belakang. Setelahnya keluar, ia menunjukkan pedang Yubashiri, salah satu dari 50 pedang terbaik dunia. Zoro berkata bahwa ia tidak mempunyai uang untuk pedang tersebut. Namun si pemilik toko berkata bahwa ia tidak membutuhkan uang. Ia hanya akan memberikan secara cuma-cuma karena ia kagum dengan Zoro dan tekad yang terpancar dari tatapannya. Dengan senang hati, Zoro tersenyum dan menerimanya lalu pergi. Thanks for your help. Hope to meet again someday. Di saat yang bersamaan, Luffy sedang mencari panggung eksekusi Roger. Sembari bertanya kepada orang sekitar, ia bertanya layaknya bertanya tanpa suara, karena tidak ada seorang pun yang menanggapinya hingga tak sengaja ia bertemu dengan Bartolomeo. Dan dengan senang hati, Barto mengajaknya menuju tempat yang dicari Luffy. Mark? I mean, mate, for Gold Roger's execution platform, would you? That is exactly what I'm looking for. James Bartolomeo. Oh, I'll tell you all about it.
Luffy melihat panggung itu sembari merenung tentang tekadnya dan setelahnya selesai, ia bertemu lagi dengan bajak laut Buggy. Namun Luffy selalu menggunakan ejaan yang salah dengan menyebutnya Bunny atau kelinci hingga membuat Buggy pun tersulut dan mengepung Luffy beserta para rekan-rekannya. Di sana pula Luffy bertemu kembali dengan Alvida. Bahkan Alvida membuat Luffy heran kenapa Alvida ada di sana. Luffy mencoba melawan Alvida namun serangannya meleset karena ternyata Alvida sudah memakan buah iblis seluncur-seluncur Nomi. Bahkan dengan mudahnya Alvida berhasil mengalahkan Luffy hanya sekali keplak. Di waktu yang sama, Nami, Usopp, Zoro, dan Sanji sudah berkumpul di tempat perjanjian. Mereka mempertanyakan di mana Luffy. Hingga tiba kondisi menjadi kacau karena orang-orang secara serentak menuju ke sebuah tempat di mana orang-orang itu bergumam berkata ada seorang bajak laut yang akan dieksekusi. Mendengar hal itu, mereka berempat pun menuju tempat yang dibicarakan. Yaps, itu adalah Luffy. Luffy yang sudah ditangkap oleh rombongan Buggy dan Alvida. Against this buffoon known as Monkey D. Luffy. Destroyed my ship and turned him against me. Call himself the future king of the pirate. Justified sentence is death. Untungnya Sanji dan Zoro segera datang dan membuat acara di sana menjadi kacau hingga Buggy terpaksa memerintahkan Alvida untuk mengurus kru Mugiwara, sedangkan ia akan mengurus Luffy di tempat eksekusi Roger. Situasi pun menjadi crash tak terbendung walaupun para Crocodile Buggy terlalu mudah ditumbangkan oleh Zoro, Sanji, Nami bahkan Usopp, namun nyatanya jumlah mereka terlalu banyak dan tidak habis-habis. Dan bahkan di sisi lain ada Smoker dan Tashigi yang ternyata mengamati keributan di sana dari balik bilik. No, they're done. We'll clean up whoever's left standing. Bagi yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk balas dendam kepada Luffy, ia pun langsung membawa Luffy ke menara eksekusi. Namun dengan sikap keras kepala dan kebodohan Luffy, bukannya takut akan kematian, Luffy malah dengan lantang mengatakan slogannya. Any last words, Captain Shit-tacular? My name is Monkey D. Luffy. I will find the One Piece King of the Pirates! Dan saat Buggy hendak mengacungkan pedangnya, Luffy malah berpamitan kepada para krunya sambil tertawa yang seketika itu juga membuat Kapten Smoker dan Buggy mengingat senyuman Raja Bajak Laut Goldie Roger. Zoro! Usopp! Nami! I'm sorry. I'm dead. Luffy! That smile. Laugh, Roger. Puncaknya tepat sesaat Buggy mengayunkan pedangnya, tiba-tiba datang petir menyambar Buggy dan membuat panggung runtuh seketika hingga Luffy pun selamat. Mereka bergegas melarikan diri masing-masing menuju kapal Going Merry. Alright! Everyone okay? Luffy, we need to get back to the ship. Exit that way. Get the hell out of here. Namun pelarian mereka tidak berjalan begitu mulus. Zoro harus berhadapan dengan Tashigi, wakil Smoker, dan membiarkan Luffy serta Sanji pergi terlebih dahulu. Should have put it together sooner. Bounty hunter turned pirate. I'm going to take the Water Ichimonji. Tashigi yang terlihat begitu marah dan tidak menyangka ternyata orang yang dikaguminya adalah seorang bajak laut pun terjadi pergelutan. Dalam pertemuan Zoro dan Tashigi terlihat bagaikan guru yang mengajari muridnya. Tashigi tak berkutik di hadapan Zoro dan hanya mampu menggerutu tak menerima kenyataan. Selanjutnya dalam pelarian Luffy dan Sanji, mereka harus berhadapan dengan Smoker yang mempunyai buah iblis asap-asap Nomi tipe Logia. Dimana kali ini Luffy dan Sanji bukanlah tandingan Smoker. Mereka dengan mudah disudutkan oleh Smoker. Namun untungnya sesaat hendak Smoker menghabisi Luffy, muncullah Monkey D. Dragon. Ia berkata kepada Smoker agar tidak menghalangi perjalanan seseorang karena itu bukanlah sesuatu yang baik. Lalu dengan mudahnya mendepak Smoker pergi dari tempat Luffy dan membuat Luffy selamat. Who are we to stand in the way?
Setelahnya, Sanji mengajak Luffy untuk sesegera mungkin menuju ke kapal Going Merry. Di sana Sanji menanyakan kepada Luffy perihal orang yang telah menyelamatkannya dari Smoker. Namun nampaknya Luffy hanya terdiam bingung tidak tahu. Dan selanjutnya Nami mengomandoi Zoro juga Usopp untuk sesegera mungkin mengepakkan layar kapal guna berlayar sesegera mungkin. Di saat yang sama, tepatnya di sisi lain, terlihat Dragon yang memperhatikan pelayaran Luffy juga krunya sembari bergumam. A pirate, eh? If that's what you have chosen, go forth. Di keesokan harinya mereka sampai pada perbatasan Green Line yakni Red Line, di mana mereka harus melewati arus yang bertabrakan dengan benar karena kalau tidak mereka akan tersedot ke arus yang menyedot air ke dalam permukaan bumi. Singkatnya mereka pun memasuki area itu dengan perasaan yang tegang. Nami mengomandoi teman-temannya, namun nampaknya arus kali ini lebih ganas dari lawan-lawan Luffy sebelumnya. Arus itu berhasil mematahkan kemudi Going Merry dan memaksa Luffy dengan kebodohannya menarik kapal agar tidak menabrak tebing Red Line. The Mary's fighting me! We're gonna hit those rocks so hard! I can't! Break! Brace for impact! Singkatnya mereka pun berhasil melewati fase menegangkan itu dan selanjutnya mereka harus menuruni arus yang menukik tajam. Awalnya semua merasa asik kecuali Usopp yang ketakutan. Namun saat di ujung terlihat ada seekor paus raksasa yang menghadang, semua pun panik dan membuat Luffy secara refleks menaiki paus itu dengan tanpa sadar membiarkan krunya termakan. Setelah tersadar, Luffy bertemu dengan orang tua yang menembak paus tadi dengan menggunakan bius raksasa. Melihat hal itu, Luffy bertanya tentang keselamatan rekannya yang tertelan di dalam paus itu. Namun orang tua itu hanya berkata, "Aku adalah Crocus, si penjaga mercusuar dengan umur 71 tahun berzodiak Gemini, dan temanmu sudah mati di dalamnya." My friends are still in there. Your friends are dead. Mendengar jawaban Crocus, Luffy dengan keras kepalanya terus meminta agar Crocus memberitahu cara menyelamatkan rekan-rekannya. Ia mendobrak pintu rumah Crocus secara paksa dan membuat Crocus pun berkata bahwa hanya ada satu cara mendekati Labon untuk memastikan krunya masih selamat. Berpindah ke Laut Town, di sana terlihat Garp menemui Smoker karena dia menganggap ada sesuatu yang harus dia bicarakan dengannya. Di dalam kantor Smoker, Garp berkata bahwa dia turut prihatin atas hilangnya satu bintang penghargaan milik Smoker. Namun Smoker tidak menanggapinya. Smoker malah bilang ia hanya akan menangkap bajak laut Mugiwara karena Smoker menganggap ia adalah bajak laut yang berbahaya. Garp menyelanya dengan berasumsi bahwa bajak laut Mugiwara bukanlah yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Maka dari itu, ia tak perlu cemas. Smoker menyangkal perkataan Garp. Smoker menganggap senyuman Luffy saat hendak dieksekusi sangat mirip dan begitu mengingatkannya kepada Roger. Namun Garp masih saja menganggap niat Smoker menangkap Luffy hanyalah sesuatu yang buang-buang waktu. Karena menurut Garp, bajak laut Mugiwara pasti akan hancur setelah bertemu dengan Calm Belt, di mana di sana tidak ada angin dan arus air. Garp juga menambahkan bahwa cucunya hanyalah butiran debu-debu tidak berguna di lautan yang begitu luas. Maka dari itu Garp meminta Smoker untuk mengambil misi yang lebih penting, yakni menyelamatkan Alabasta yang saat ini sedang dilanda krisis. Selain itu Putri Alabasta juga masih hilang dan belum kunjung ditemukan, di mana Garp mengkhawatirkan kekuatan politik world government di sana karena semakin kesini dukungan terhadap pasukan revolusioner semakin bertambah. Mendengar Garp mengatakan pasukan revolusioner, Smoker menyelanya sembari berkata, ia bertemu Dragon di Laut Town, bahkan ia membantu Luffy untuk kabur. Dragon, he aided the Straw Hats in their escape. Beralih dengan keadaan kru Luffy, tepatnya Usopp dan Sanji, mereka berdua sedang mencari pengganti kemudi yang baru guna memperbaiki kemudi Going Merry dari bangkai kapal yang masih tersisa. Selanjutnya saat Usopp menemukan yang masih bisa digunakan, tiba-tiba ada tangan manusia yang memegang tangan Usopp. Sebut saja Wapol.
Walaupun awalnya begitu mengagetkan, namun faktanya Sanji masih terlalu tangguh bagi Wapol. Di saat yang sama, Nami dan Zoro sedang mendiskusikan rencana untuk keluar dari Paus Labon. Namun apesnya, Nami harus kedatangan tamu tak diundang tepat setelah Zoro pergi. Nefertari Vivi atau Miss Wednesday. Dengan begitu lincah, Vivi berhasil menyudutkan Nami dan berniat membajak koin Mary. Tapi beruntungnya Sanji dan Usopp datang sembari membawa Wapol sebagai sandera. Vivi pun terpaksa melepaskan Nami. Kembali ke sisi Luffy, di sana Crocus menjelaskan bahwa mereka harus menunggu Labon naik ke permukaan guna membiusnya agar tenang. Luffy yang mendengarnya heran mengapa Crocus begitu peduli dengan Labon. Apakah Labon adalah peliharaannya? Namun Crocus hanya menjawab ia tak suka binatang. Hanya saja ia mempunyai janji yang harus ia tepati. Lalu Shin tiba flashback ke masa lalu di mana saat Crocus masih belum setua kini. Crocus bertemu dengan bajak laut Rumbar dengan Chalico sebagai kapten bajak laut Rumbar dan sahabatnya Brook sebagai wakil sekaligus pemusik di sana. Setelahnya Labon datang sambil melompat keluar dan membuat Crocus heran mengapa bajak laut bisa memelihara paus. Kaliko tak langsung menanggapinya. Kaliko malah berkata bahwa ia harus menitipkan Labon kepada Crocus. Awalnya Crocus memang menolaknya, namun setelah Brook menawarkan minuman sebagai kontraknya, Crocus tak bisa lagi mengelak. Perhaps we can make a deal, share our music. More than enough food. Some of our booze? Selanjutnya Kaliko bercerita tentang asal mula mereka mengadopsi Labon sebagai teman, di mana dahulu saat Labon masih kecil ia selalu mengikuti kapal Kaliko karena mungkin Labon terpisah dari rombongannya. Semakin lama Kaliko semakin terbiasa dengan kehadiran Labon yang bahkan Labon juga suka dengan musik. Ia menari dan bernyanyi dengan alunan biola Brook. Singkatnya Labon menerima pesan perpisahan dari Brook dan terus setia menunggu kepulangan bajak laut Rumbar. Namun selang waktu bajak laut itu tak kunjung pulang. Bahkan Crocus sudah berulang kali memberitahu Labon agar melupakan bajak laut Rumbar. Namun nampaknya Labon begitu setia dengan mereka yang bahkan berhasrat menghancurkan Red Line dengan terus menabrakkan diri. Laboon! You needed to know the truth! They're not coming back! You need to give up before you kill yourself. Beralih ke dalam paus, akhirnya Zoro mengetahui bahwa Wapol dan Vivi adalah anggota baru Keyworks. Hanya dengan menggunakan instingnya tentang sindikat kelompok yang sok kuat tapi lemah, layaknya Mr. Seven yang telah ia habisi. Ditambah ia melihat tato berangka 9 yang dicap pada pipi Wapol. Mr. Nine. So our reputation precedes us. Di sini Vivi dan Wapol masih dikenal sebagai anggota Baroque Wars dengan kode panggilan Vivi sebagai Miss Wednesday dan Wapol sebagai Mr. Nine. Vivi sempat menyudutkan argumen kepada Nami karena kecerobohannya sebagai navigator, namun perbincangan itu harus terhenti karena kondisi Labon yang tampaknya sudah mulai aktif menabrakkan diri ke dinding Red Line. Ditambah Usopp yang hampir terjatuh dan memaksa Nami, Sanji serta Zoro bergegas menyelamatkannya. Di sudut kegentingan Usopp yang hampir terjatuh keganasnya asam lambung Labon, datang Vivi yang membantu mereka dan membuat Usopp berhasil diselamatkan. Let me go! Zoro, hold on! It's slippery! Going through! Dari sisi luar Labon, terlihat Luffy dengan kebodohannya mendekati Labon yang sedang menabrakkan diri ke dinding Red Line. Dengan berapi-api Luffy mencoba memukul Labon, namun ya, Luffy hanya sekutil dari mata Labon dan tidak membuat sedikit pun Labon merasa takut. Dengan merenung sejenak, Luffy mengingat lagu milik bajak laut Rumbar. Ia mencoba menyanyikannya dan ternyata membuat Labon menjadi lebih tenang. Bahkan Crocus yang melihatnya pun ikut terharu melihat pemandangan itu.
Luffy mencoba berbicara halus dengan Labon. Ia berkata ia membutuhkan rekannya yang berada di dalam belut Labon. Dan yaps, apa yang terjadi? Labon membuka mulutnya sehingga menjadikan krunya yang berada di dalam dapat segera berlayar meninggalkan perut paus itu. Setelah istirahat sejenak di tempat Krokus, Luffy berpikir untuk menjadikan Labon sebagai temannya dan menggambar Jolly Roger Mugiwara tepat di kepala Labon. Luffy berpesan kepada Labon agar jangan menabrakkan diri lagi ke dinding Red Line karena hal itu bisa membuat gambarnya pudar. Luffy juga menambahkan bahwa ia berjanji akan kembali dan karena itulah percaya kepada mereka. Dengan navigator terbaiknya, Mugiwara Pirates berlayar menuju persinggahan selanjutnya. Di tengah perjalanan itu, Zoro berlatih sendiri sembari membayangkan Mihawk dan mengingat perbedaan mereka yang masih terlalu jauh. The distance between us remains cosmic. Di waktu yang sama, tepatnya di bagian lain sisi kapal, Luffy sedang menginterogasi Miss Wednesday dengan beberapa pertanyaan bodohnya. Miss Wednesday yang merasa bosan mencoba menggertak Luffy dengan berkata jika interogasinya sudah selesai, ia akan segera pergi guna melarikan diri. Namun mendengar kata yang digunakan Miss Wednesday yakni interogasi, Luffy malah menampiknya bahwa ia tidak sedang menginterogasinya, melainkan Luffy hanya sedang mencoba mengenal lebih dekat. Yaps, bisa diperkirakan scene selanjutnya dengan kebodohan Luffy adalah Luffy melepaskan ikatan Vivi sehingga membuat kru yang lain siap dan waspada. Dengan sikap bodohnya Luffy berkata bahwa dia melepaskan Vivi karena instingnya berkata bahwa Vivi tidaklah jahat. And I always trust my gut. My gut tells me we can trust her. Sesaat kemudian mereka dikagumkan dengan adanya sebuah pulau dengan kaktus yang besar-besar dan menjadikan Mugiwara Pirates lengah akan Miss Wednesday juga Mr. Nine sehingga membuat mereka berdua berhasil kabur dari kapal Mugiwara Pirates. Bukan ekspresi panik maupun apa yang ditampilkan Mugiwara Pirates, mereka justru merasa tenang karena satu masalah telah hilang dan membuat mereka pun berniat untuk beristirahat di pulau tersebut. Sesampainya di pulau itu, mereka langsung disambut meriah warga lokal di sana. Bahkan anehnya, layaknya sudah saling mengenal satu sama lain. Luffy diberi hidangan makanan super banyak, Nami dilayani dengan judi, Sanji disuguhi wanita cantik, dan Usopp disuguhi dengan orang-orang yang terus mengaguminya. Hanya Zoro yang terus sendiri dan tidak terlihat menikmati suasana karena ia terus saja teringat Mihawk yang begitu overpower. Melihat salah satu krunya merenung sendiri, Luffy mencoba menghiburnya dengan beberapa kata-kata bijak dan bodoh. Namun ya, Zoro tetap saja dingin. What's wrong? You hungry? That's what the journey is all about. Akan tetapi nampaknya di balik semua itu ada yang tidak beres. Luffy terkena hipnotis oleh Igaram dan Miss Wednesday. Selain itu, Nami juga menemukan sesuatu yang aneh yakni Jolly Roger milik bajak laut lain. Lalu datanglah seseorang yang memberitahunya bahwa seluruh pulau adalah pemburu bajak laut. Mereka menyuguhkan segala apa yang digilai bajak laut, lalu membun-bunnya dan dijual ke pemerintah dunia guna mendapatkan bayaran yang setimpal. Lecherous rogue. We allow them to be who they really are. Advantage of that. No, this town was too good to be true. Not completely heartless. Please give him a burial. Nami melaporkannya kepada Zoro tentang fakta dari tempat tersebut, namun Zoro hanya menimpalinya dan berkata bahwa ia memang sudah mengetahuinya dari awal. Mereka pun akhirnya berencana untuk menyelamatkan yang lain, di mana Nami mencari Luffy, sedangkan Zoro mencari Sanji dan juga Usopp. Dengan begitu gagah Zoro memasuki markas para pemburu. Mr. Nen yang melihat Zoro sendirian langsung memerintahkan semua yang ada di sana guna menghabisinya dengan imbalan yang besar. Namun nampaknya Zoro masih terlalu OP bagi orang-orang di sana. Walaupun sempat terpojok, dengan keahliannya memainkan pedang berhasil menemukan keadaan Sanji dan Usopp yang ternyata sudah dalam kondisi terikat. Singkatnya, tibalah duel antara Mr. Nine dan Zoro. Namun hasil sudah bisa diprediksi, yakni Mr. Nine bukanlah lawan yang sepadan bagi Zoro. Lalu pergi menuju kapal Going Merry. Berpindah ke sisi Nami, ia berhasil menemukan Luffy yang sudah tersadar dan sedang menempel di depan mobil milik Miss Wednesday juga, Mr. Egg atau Igaram.
town is Baroque. You're trying to steal Mary. Yeah, then you could possibly know. We know your powder wig friend. Look, I'm sorry it has to be this way. Look who we have here. And corpses, Miss Valentine. If Mr. Zero sent you, you can tell him. Mr. Zero's into it, but not your backup. See? Headed! Run! Namun nampaknya posisi mereka sekarang malah jadi tersudut karena kedatangan Mr. Five dan Miss Valentine yang ternyata sudah mengetahui fakta bahwa Miss Wednesday adalah putri Nefertari Vivi dari kerajaan Alabasta yang sedang menjadi mata-mata di Baroque Works. Igram and I went undercover in Baroque work. Why they're after us? Get out of here, we're all dead. Dengan kekuatan bom upil dari Mr. Five, Luffy dan kawan-kawan terpojok sehingga membuat Igaram terpaksa menjadikan dirinya sebagai umpan agar Luffy dan yang lain bisa melarikan diri membawa Putri Vivi. I am Igaram, captain of the Alabasta Royal Guard. The future of our country depends on it. You need to get to the ship and cast off. Safety is the priority, and the only way to ensure that's for the three of you. Di atas kapal Going Merry, Vivi menyatakan bahwa dirinya adalah putra Raja Alabasta Nefertari Vivi yang mencari tahu sindikat Baroque Works di mana ternyata pentolan organisasi itu adalah Mr. Zero, yakni orang yang mengkudeta kerajaan Alabasta dari Raja Cobra, tepatnya ayahnya sendiri. Is Nefertari Vivi, Princess of Alabasta, showing descent between my father and our citizen, discovered the one thing that may put an end to Baroque. Save my kingdom. Their leader, Mr. Zero. This information to my father, the king, immediately. Di sela-sela pernyataan Vivi muncul Olivia Nico Robin atau Miss Al Sandai. Ia menemui Luffy sembari menawarkan Eternal Post dari Locktail. Namun Luffy dengan penuh kebodohannya merusak alat itu dengan menggenggamnya sampai pesah. Dan Robin hilang begitu saja. Monkey D. Luffy. Here with an offer. An eternal pose. Be able to sail to a remote island. Luffy, no! How tragic. You don't get to decide where this ship goes. Fugitive princess on board. You put a target on all your back. Melanjutkan pulau persinggahan selanjutnya, Mugiwara Pirates sampai pada pulau tak terpenghuni yakni Little Garden. Di sana mereka turun bersama-sama, namun dalam perjalanan mereka terpisah karena terlalu kagum dengan keadaan di sana yang penuh dan begitu diisi dengan berbagai tanaman raksasa. Have you ever seen something like this before? They're usually not so big. Kita berfokus kepada Sanji dan Zoro. Sepanjang penjelajahan mereka saling adu argumen tanpa sekali pun terputus hingga saat terlihat ada T-Rex yang datang. Bukannya takut, mereka malah menyerang seakan itu adalah bahan makanan. Di waktu yang sama, Nami dan Usopp ternyata kembali ke kapal mereka dan malah mendapati kedatangan raksasa bergaya Viking mengambil barang persediaan kapal peserta membawa Nami dan Usopp. Do you have any ale? Huh? Dari sisi Luffy terlihat ia sedang bersenang-senang menaiki dinosaurus bersama Vivi. Mereka berdua berbincang membicarakan kebodohan Luffy dan mencoba membujuk Vivi agar ikut-ikutan menjadi bodoh. It's okay. We got you. What do they ride in Arabiata? We ride ducks. Huh? Selanjutnya tak sengaja Luffy mencium bau makanan dari arah lain yang ternyata makanan itu adalah milik raksasa di sana. Awalnya Vivi ketakutan, namun dengan kebodohan Luffy, mereka bertiga malah berbagi makanan di sana dan saling berkenalan. Sebut saja Dory, prajurit Elbaf. Are you a pirate? Indeed. We both love meat and we're both pirates. I am Dory, Albaf's strongest warrior. Beralih ke sisi Nami dan Usopp yang tertangkap, di sana raksasa menanyakan tentang nama dari masing-masing Nami dan Usopp. Dengan sifat pembohongnya, Usopp berkata bahwa dia adalah Kapten Usopp sang penguasa lautan, dan di sana pula kita tahu bahwa raksasa itu bernama Brogy. I don't eat people to have you for lunch. Brogy berkata bahwa ia harus segera melakukan duel guna menentukan siapa yang terkuat. Usopp pun mengikutinya, namun sesaat sebelum mereka pergi, tiba-tiba Nami mendapati sebuah tato berwarna hijau yang ternyata mempengaruhi sifat Nami. Dimana setelah Nami mendapati tato itu, Nami jadi terlihat agak kurang sesendok, seperti orang kebingungan. Sesampainya di tempat pertempuran, Usopp dan Nami bertemu dengan Luffy juga Vivi yang mengawal Dory. If
friends. These giants don't hate each other. Namun di tengah-tengah pertarungan itu, Usopp merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Brogy, di mana terdengar ledakan dari dalam perut Brogy dan Brogy mengeluarkan asap dari mulutnya hingga membuat Brogy melemah dan menjadikan Dory mempunyai kesempatan lebih untuk mengalahkan Brogy. What's wrong with Brogy? Di lain sisi terlihat Mr. Five dan Miss Valentine yang ternyata sudah menyabotase minuman Brogy dengan campuran bom kotoran milik Mr. Five hingga membuat ledakan di dalam perut Brogy. Terkuak pula ternyata ada kelompok Baroque Works di pulau itu, di mana terlihat di sana ada Mr. Five, Miss Valentine, Mr. Tree, dan bahkan Miss Golden Week, di mana diketahui Miss Golden Week inilah yang telah berhasil membuat Nami dan bahkan Luffy serta Zoro mempunyai tato kebingungan. Vivi yang sudah kehilangan Luffy dalam kesadarannya, ia pun berlari menuju kapal Going Merry, namun sialnya ia malah bertemu Mr. Five dan harus terpojok dengan kekuatan upilnya. Dari sisi Dory, ia merasa menyesal karena telah menghabisi Brogy. Namun dengan rasa penuh tanggung jawab, Dory berjanji akan mencari orang yang menyabotase pertarungannya. Namun apesnya belum selesai ia berbicara, tiba-tiba tangannya tertusuk pisau lilin yang ternyata itu menempel dengan bebatuan di sana hingga membuat Dory tak bisa berkutik. You fought like a proud warrior and I will give you. I will find the people who did this to you and make them pay. Kekuatan Mr. Tree, ya itu adalah ulah Mr. Tree yang berhasil memojokkan Dory dengan memanfaatkan kelalaiannya. Penasaran dengan lanjutan alur film kali ini? Kita tunggu di part selanjutnya.